Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dan teman saya Lailatul Hasanah, Maisaroh dan Uswatun Hasanah. Di sini kami mau menjelaskan terkait materi asumsi klasik uji heteroskedastisitas. Di sini saya akan melanjutkan slide-nya Nurul Hidayati. Perhatikan gambar di atas. Gambar di atas ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Gambar A di atas terlihat bahwa penyebaran data dari waktu selalu konsisten. Data tersebut dapat dikatakan homoskedastis. Homoskedastis seperti ini yang selalu diharapkan dalam sebuah model. Sedangkan yang B di atas terlihat bahwa penyebaran data dari waktu selalu berubah. Kondisi tersebut dikatakan heterokedastis. Tentu, keadaan yang seperti ini yang tidak diharapkan dalam sebuah model, karena peneliti akan mengalami kesulitan untuk mengestimasi, menebak, atau mengira model yang tepat akibat data tidak efisien. Konsekuensi masalah heterokedastisitas. 1. Menggunakan model regresi. Yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi. Heterokedastisitas dalam model ini akan memberikan beberapa masalah, yaitu 1. Penaksiran OLS atau ordinal least squares tetap tak biasa atau konsisten. Penaksiran tersebut tidak efisien baik dalam sampel kecil ataupun besar. Yang kedua, jika tetap menggunakan penaksiran OLS pada kondisi heterokedastisitas, maka penaksiran parameter konvensi akan terlalu rendah. Penaksiran terlalu tinggi, varian yang tidak diperoleh tidak efisien, artinya cenderung membesar sehingga tidak lagi merupakan variasi yang kecil. Adapun pada model regresi, jika semua asumsi klasik dipenuhi kecuali satu, yaitu heteroskedastisitas, maka pengira kuadrat tetap tak biasa dan konsisten, tetapi tidak efisien. Variana membesar. Dampak dari membesarnya varian. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan materi dari Siti Maisaroh tentang selang kepercayaan. Selang kepercayaan merupakan sebuah interval antar dua angka, di mana dipercaya nilai parameter sebuah populasi terletak di dalam interval tersebut. Selang kepercayaan merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan sampel. Dan dengan menggunakan metode statistik ini, tentunya dalam rentang tertentu. Dan seperti yang sudah tertera di gambar rumusnya, bisa dibaca ya, bahwasannya untuk parameter regresi cenderung melebar, seperti P BJ kurang RA atau 2 titik SBJ tutup kurung kurang dari BJ dibagi RA atau 2 S buka kurung BJ tutup kurung sama dengan 1 dikurang A akan melebar jika SBJ besar. Hasil perkiraan yang diperoleh tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, cara mendeteksi heteroskedastisitas. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya keberadaan heteroskedastisitas dalam model, antara lain yaitu salah satunya menggunakan metode PARCC dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat yang disingkat dengan LNE2
dengan variabel independen. Buka kurung X1 dan X2. Kriteria pengujian dengan yaitu antara lain HO yang artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas. HA ada gejala heteroskedastisitas. HO diterima sig lebih dari 0,05 yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya HO ditolak SIG lebih dari O,05 yang berarti. Selanjutnya di sini ada dua metode. Yang pertama itu ada metode meregresikan antar variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikasi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Akan tetapi, jika di metode Spearman Bank correlation, metode ini dapat diaplikasikan untuk sampel yang besar maupun kecil. Langkah-langkah yang harus dilakukan secara lain, antara lainnya itu ada dari hasil regresi dari suatu model regresi, hitunglah nilai-nilai residualnya. Yang kedua, dari hasil regresi, tanda residual ini plus garing dikurangi, maka susunlah residual itu berdampingan dengan variabel bebas yang terdapat dalam model regresi yang ditaksir berdasarkan nilai tertinggi sampai paling rendah. Yang terakhir ada hitunglah koefisiensi korelasi ranking antara residual dan variabel bebas. Dan yang terakhir ada cara mengobati masalah heteroskedastisitas. Di sini, setelah melakukan uji heteroskedastisitas, langkah-langkah pengobatan perlu segera dilakukan. Berikut ini merupakan beberapa cara mengobati masalah heteroskedastisitas, antara lain yaitu terlebih dahulu mentransformasi data menjadi bentuk logaritma atau logaritma natural, terutama untuk data-data yang tumbuh secara eksponensial seiring dengan berjalannya waktu, seperti data jumlah penduduk dan data kredit atau bunga majmuk. Yang kedua, dapat juga dengan membuat model spesifikasi diferensialnya. Dan yang terakhir, mengganti model penaksiran dari OLS yang artinya ordinary least squares menjadi WLS, di mana WLS ini weighted least squares, ordinary least squares menjadi WLS, di mana WLS ini weighted least squares. Prinsip sederhananya adalah membuat pembobotan atas nilai pada variabel X dan Y. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.